Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk puji-pujian dan kesaksian yang sudah menguatkan iman kami dan menyegarkan jiwa kami. Sekarang kami mau belajar firman-Mu ya Tuhan. Siapkanlah pikiran, hati, dan telinga kami ya Tuhan. Seperti tanah yang subur boleh ditaburi oleh firman-Mu. Dan pakailah hamba-Mu yang lemah, yang hina dina dan terbatas ini. Jadikan dia alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, menyalurkan berkat Tuhan bagi kami sekalian. Berdoa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan sebuah tema, Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ini adalah mazmur pujian dari Raja Daud. Dari isinya diperkirakan dia menulis mazmur ini dikala dia sudah lanjut usia. Dia mengenang kembali bagaimana karya Tuhan, pekerjaan Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidupnya. Lalu oleh inspirasi Roh Kudus, Raja Daud berkata kepada jiwanya sendiri, Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sesungguhnya manusia yang sejati adalah jiwanya atau rohnya. Sebab segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini adalah sementara sifatnya. Suatu hari akan berakhir, akan berlalu, akan habis. Hanya roh kita yang kekal selama-lamanya. Jadi saudara yang sebenarnya, saudara yang sejati, bukanlah tubuhmu. Sebab tubuhmu akan layu, akan menjadi tua, dan kelak akan jadi mati. Juga bukanlah harta kekayaanmu, sebab kekayaanmu akan berlalu sementara saja. Saudara tidak bawa ketika meninggalkan dunia ini. Juga bukanlah gelarmu, pangkatmu, jabatanmu, karirmu, pekerjaanmu, bisnismu, atau apapun yang saudara miliki di dunia ini. Sifatnya sementara saja. Semua itu akan berlalu. Kita tidak mungkin membawanya ketika meninggalkan dunia ini. Jadi saudara yang sejati, saudara yang asli itu adalah jiwamu, rohmu, dan kelak semua hal di dunia ini tidak berarti lagi kecuali jiwamu atau rohmu yang akan menghadap Tuhan dan hubungan pribadimu dengan Tuhan. Itulah yang terpenting. Sebab itu ketika Daud merenungkan semua hidupnya, di masa tuanya, dia menuliskan mazmur ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia berkata kepada jiwanya sendiri, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mari kita baca Mazmur 103 ayat 1-5. Mazmur nomor 103 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudaraku, istilah jiwa dan batin dalam ayat 1 dan 2a itu artinya segenap jiwa, segenap hati, segenap roh kita. Dan istilah janganlah lupakan dalam ayat 2b itu artinya segenap pikiran atau akal budi kita. Jadi dengan kata lain, Raja Daud melalui firman Tuhan ini mengajak kita semua untuk memuji Tuhan dengan sikap yang benar, yaitu segenap hati, segenap jiwa, segenap roh, segenap pikiran kita. Itulah kepribadian yang sejati dari seorang manusia. Khususnya kita yang sudah mengenal Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita senantiasa memuji Tuhan dengan sikap yang hormat, yang menyembah, yang meninggikan nama Tuhan. Juga dengan hati yang bersyukur dan bangga dengan Tuhan kita yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Tuhan Yesus lebih dulu mati buat kita dan bangkit buat kita.
Bayangkan bila saudara memuji seseorang, apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara katakan? Saudara pasti akan bangga dengan dia, bukan? Saudara akan menceritakan hal-hal yang baik, akan memberi hormat, apresiasi, akan meninggikan dia, menceritakan hal-hal yang baik tentang dia, mengucapkan kata-kata yang manis, yang sopan, yang baik dan benar. Serta saudara berterima kasih dengan hati yang tulus. Itulah yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan dan berkata kepada jiwa kita, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Istilah pujilah muncul 3 kali, saudara. Semuanya dalam bentuk perintah. Artinya, memuji Tuhan itu adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Bukan tergantung situasi dan kondisi. Walaupun kadangkala sulit, tapi dengan kekuatan dari Tuhan, dengan pertolongan dari Tuhan Yesus, kita akan dimampukan untuk senantiasa memuji Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap roh kita. Seantero hidup kita memuji Tuhan. Sebab kita diciptakan dan diselamatkan dengan tujuan memuji, memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya dalam ayat 3-5, Raja Daud memberikan kita ada 5 alasan. Kenapa kita harus memuji Tuhan senantiasa. 5 alasan ini menjadi fondasi bagi kita untuk berkata kepada jiwa kita sendiri, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Apa 5 alasan atau 5 fondasi itu? Yang pertama, Tuhan mengampuni segala kesalahan kita. Ayat 3a. Raja Daud adalah raja yang sukses dan paling terkenal di Israel. Namun dia juga tidak terlepas dari dosa dan kesalahan. Khususnya ketika dia berzina dengan Batseba dan membunuh Uria, suami Batseba. Sebab itu ketika dia mengenang kembali hidupnya, bagaimana Tuhan yang mengasihani dia, dan Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahannya, dia bersyukur dan dia berkata kepada jiwanya, pujilah Tuhan, hai jiwa. Kini melalui kematian Tuhan Yesus Kristus, semua kita menerima cinta kasih Tuhan, menerima anugerah Tuhan. Semua dosa dan kesalahan kita diampuni ketika Tuhan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ketika kita masih berdosa, Dia mengutus Yesus Kristus lahir ke dunia ini, mati buat kita, dan menanggung semua dosa dan kesalahan kita. Roma 5 ayat 8. Puji Tuhan. Sehingga kita hari ini dapat berkata kepada jiwa kita, seperti Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sebab Tuhan Yesus telah mengampuni semua dosa dan kesalahanku. Amin. Yang kedua, alasan atau fondasi kita memuji Tuhan senantiasa, Tuhan menyembuhkan segala penyakit kita. Ayat 3b. Raja Daud juga mengalami sepanjang hidupnya, semua sakit penyakit yang dialaminya disembuhkan Tuhan. Bukan saja secara jasmani, tapi juga secara mental, secara spiritual. Terlepas dari berbagai pergumulan yang dia alami, hidupnya yang naik turun, Raja Daud mengalami kesehatan yang baik. Dia mengalami keamanan, kesejahteraan sepanjang hidupnya. Sebab itu ketika dia mengenang kembali hidupnya, sejak muda sampai masa tuanya, dia berkata kepada jiwanya dan bernyanyi, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saudaraku, kini kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dia juga berjanji akan menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Bagi saudara-saudara yang masih bergumul dengan sakit penyakit dan menunggu kesembuhan, menunggu pemulihan, peganglah janji Tuhan ini. Bahwa oleh bilur-bilurnya, saudara akan disembuhkan. Kita memuji Tuhan sebab Tuhan berjanji, Dia mengampuni kita dan menyembuhkan sakit penyakit kita. Nabi Yeremia dalam Yeremia 33 ayat 6, di situ Tuhan berjanji dan berkata bahwa Dia akan mendatangkan kesehatan bagimu, kesembuhan bagimu, kesejahteraan bagimu, dan keamanan yang berlimpah-limpah. Sebab itu saudaraku, tetaplah tabah. Tetaplah kuat menantikan karya Tuhan yang akan menyembuhkan saudara. Amin.
Yang ketiga, alasan kita, fondasi kita untuk memuji Tuhan senantiasa adalah Tuhan menebus hidup kita dari lubang kubur. Ayat 4a. Istilah menebus dari lubang kubur mengandung pengertian dilepaskan dari maut, dilepaskan dari kematian. Raja Daud mengalami berulang kali terlepas dari maut, diselamatkan Tuhan, dipelihara Tuhan dari maut. Misalnya ketika dia berhadapan dengan binatang buas waktu dia menggembalakan domba. Dia dibebaskan dari maut. Ketika dia melawan raksasa Goliat, dia dibebaskan dari maut. Ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul yang iri hati kepada dia, dia juga dilepaskan dari maut. Dan dalam berperang melawan musuh-musuhnya, Tuhan senantiasa melepaskan dia dari kematian, dari maut. Istilah maut tentu bukan saja kematian secara jasmani, tapi di sini juga berarti kematian secara rohani. Raja Daud yang ditebus dosanya oleh Tuhan, kelak akan menerima hidup kekal selama-lamanya. Bebas dari kematian kekal. Saudara, demikian pula kita hari ini. Saya yakin sebagian kita mungkin ada pengalaman ditolong Tuhan, terlepas dari kematian, terlepas dari maut, bukan? Saya sendiri pernah hampir mati. Dan Tuhan menolong saya, menyelamatkan saya. 2 kali pada waktu saya SD, ya, 1 kali saya naik sepeda, tabrakan dengan truk, saya masuk ke kolong truk, sepedanya hancur, tapi saya tidak apa-apa, Tuhan selamatkan nyawa saya. Lalu 1 kali bermain dengan teman-teman di sungai, di belakang rumah, saya hanyut terbawa oleh arus. Dan Tuhan memakai seorang bapak, kemudian berenang menangkap saya dan membawa lagi ke darat. Dan saya diselamatkan. 1 kali lagi di masa mahasiswa, saya tabrakan sepeda motor. Juga motornya rusak, berat, dan saya nggak apa-apa. Tuhan selamatkan saya, nyawa saya diselamatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, dia selamatkan nyawa saya. Dan juga saya bersyukur oleh anugerah Tuhan. Oleh kasih karunia Tuhan yang besar, saya juga diselamatkan dari kematian kekal. Tuhan berikan saya iman, bisa percaya kepada Tuhan, diselamatkan Tuhan, dan dipanggil menjadi hamba-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saudara, apakah saudara juga pernah diselamatkan Tuhan dari maut? Bila iya, bersyukurlah. Pujilah namanya. Namun yang terpenting, saudara sudah beriman kepada Tuhan Yesus. Dan oleh anugerahnya, saudara sudah diselamatkan. Itu jauh lebih penting. Dan Tuhan menjamin keselamatan di dalam dia adalah pasti. Bukan mudah-mudahan. Pasti. Garansi. Dan kekal sifatnya. Tuhan Yesus dan Bapa di sorga akan memelihara hidup saudara. Mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Saudara nanti baca Yohanes 10, ayat 27 sampai 29. Pasti Tuhan katakan. Sebab itu jiwamu bisa berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kita memuji dan meninggikan Tuhan. Sebab dia selamatkan kita dari maut, dari kematian kekal. Yang keempat, Tuhan memahkotai hidup kita dengan kasih setia dan rahmat, ayat 4b. Istilah kasih setia dan rahmat artinya anugerah dan berkat. Raja Daud mengalami anugerah demi anugerah dan berkat demi berkat sepanjang hidupnya. Tuhan berikan terus anugerahnya dan berkatnya berulang-ulang. Daud tidak pernah merasakan kekurangan. Segala sesuatu dicukupkan oleh Tuhan. Tidak heran Daud juga menuliskan Mazmur 23 yang berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu kesaksian hidup Raja Daud. Allah kita bukanlah Allah yang tidak peduli atau yang mengabaikan anak-anaknya. Tidak. Tuhan Allah berjanji, dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Filipi 4 ayat 19. Sebab itu kita pun bisa bernyanyi seperti Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sebab anugerahmu dan berkatmu senantiasa mengikuti hidupku. Saudara,
Tuhan tahu kebutuhan saudara secara detail dan lengkap. Baik secara fisik, secara mental, secara spiritual, secara finansial, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Datanglah kepada Tuhan dan katakan semuanya itu kepadanya. Sebutkan kebutuhanmu. Beritahu dia, maka dia akan mencurahkan kasih setianya dan rahmatnya. Setiap hari anugerah dan berkat Tuhan selalu baru. Itu janjinya. Selalu baru. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir akan hari esok. Sebab hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6:34. Jadi saudaraku, janganlah saudara menambahkan kesusahan hari besok untuk hari ini. Jalani setiap hari, sehari demi sehari, dengan anugerah Tuhan dan berkat Tuhan yang dicukupkannya, pasti dicukupkannya untuk hari itu. Hari besok punya kesusahannya sendiri. Amin. Yang kelima, Tuhan memuaskan hasrat kita dengan kebaikannya. Ayat 5a. Raja Daud mengalami hidupnya setiap hari ditemani oleh Tuhan yang baik. Itulah yang menjadi kekuatan dia. Di dalam sepanjang hidupnya, sejak dia kecil, remaja, sampai masa tuanya. Tidak heran Raja Daud juga bisa menuliskan Mazmur dan berkata, ketika aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut. Sebab gadamu dan tongkatmu, itulah yang menyertai aku. Mazmur 23. Itulah pengalaman Daud. Sebab itu dia berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Segala kebaikan Tuhan yang sudah dialaminya. Memuaskan hasrat dia. Permisi tanya saudara, ketika saudara dalam ketakutan dan dalam bahaya, siapa yang menjadi andalanmu? Siapa yang menjadi backingmu? Hatimu berhasrat merindukan siapa? Saudara ingin siapa di sampingmu? Apakah bodyguard yang mengawal saudara? Apakah dokter yang ahli? Apakah jagoan dari kampung? Orang tuamu? Ya tentu orang tua penting. Ya. Temanmu, saudaramu, kekasihmu, istrimu, suamimu. Siapa yang paling menjadi andalanmu? Ingat saudara, semua manusia, sebaik apapun, sedekat apapun adalah terbatas. Semua harta kekayaanmu, kepintaranmu, kehebatanmu, dan apapun juga yang kau punya, itu juga terbatas, sementara, dan seringkali mengecewakan. Hanya Tuhan Yesus yang kekal, setia selama-lamanya. Dia tidak pernah mengecewakan. Penyertaan Tuhan adalah kekuatan yang terbesar dalam setiap mara bahaya. Penyertaan Tuhan Yesus adalah pertolongan yang paling cepat dan tepat waktunya. Penyertaan Tuhan Yesus adalah kebaikan yang paling dapat diandalkan di dalam segala situasi, segala kondisi, segala waktu. Saudara, kalau kita perhatikan semua karya Tuhan yang disebutkan di atas, itu ditulis dalam bentuk kata kerja aktif. Artinya, Tuhan Yesus yang hidup itu tidak pasif, tidak tertidur, tidak cuek, tapi dia aktif. Dia berinisiatif dan dia peduli atas semua hidup kita secara detail. Sampai sehelai rambut kita jatuh pun dia tahu. Sebab itu saudaraku, seharusnya kita semua dapat berkata kepada diri sendiri, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah melupakan kasih setianya dan kebaikannya selama-lamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Amin. Sebagai penutup, saya ingin mengusulkan beberapa langkah praktis. Mari kita setiap hari memuji Tuhan, melakukan satu atau dua hal di bawah ini. 3 hal praktis. Yang satu, menaikkan doa pujian dengan mengingat segala kebaikan Tuhan. Kedua, menyanyikan lagu puji-pujian, lagu penyembahan untuk menyembah Tuhan Yesus dan mengingat
kasih setianya, perbuatannya. Kalau saudara katakan, aku tidak pintar nyanyi, bagaimana? Saudara bisa dengarkan lagu rohani, musik rohani, dan ikutin sedikit demi sedikit. Lama-lama saudara pasti bisa bernyanyi, saya yakin. Yang ketiga, menceritakan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan Yesus selamatkan saudara. Dan ceritakan segala kebaikannya kepada orang lain, demi kemuliaan Bapa di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih sudah belajar Mazmur 103 yang ditulis oleh Raja Daud. Terima kasih Tuhan, ajar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Bapa di sorga, kami mengaku dan percaya Engkaulah Allah yang maha kuasa, yang maha baik, yang maha setia. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu sampai hari ini. Kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami. Pertama-tama kami ingin memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sudah disembuhkan Tuhan dari COVID-19. Kami bersyukur dan memuji Tuhan untuk Musa dan Grace, untuk Ruben dan Dian, untuk Lisa, Nur Salim, untuk Wan, Kevin, Roni, Stephen, sekeluarga mereka disembuhkan Tuhan. Kami bersyukur dan memuji Tuhan juga untuk Shirley Turangan yang sudah disembuhkan Tuhan. Marlina juga disembuhkan Tuhan. Cisantiko, Ferry, dan Josh, anak prianya, Tuhan sudah sembuhkan. Dan Tuhan pelihara Grace, sehingga mereka sekeluarga semua baik dan sehat kembali. Kami bersyukur ya Tuhan, Jenny sudah negatif, Stefanus masih menunggu hasil. Kami yakin Tuhan Engkau akan sembuhkan dia juga. Mereka tambah sehat, anak mantu, Linda, John, Jaylin, Jonathan dipelihara dari virus ini. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan berkati terus dan lindungi mereka. Dan suatu hari biarlah anak mantu cucu mereka pun boleh mengenal Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan memuji Tuhan untuk Meske dan Michael Ngamba yang kami dengar juga sudah sembuh dan negatif. Melki masih dalam pemulihan dan tentu Oni juga pemulihan di rumah sakit. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kami. Yakin Tuhan, Engkau memulai pekerjaan yang baik, Engkau akan meneruskan dan menggenapinya. Kami bersyukur untuk Anton Warau yang sudah sehat hampir 100%. Kami bersyukur untuk Ingrid dan anak-anak, mereka semua baik dan sehat. Terima kasih Tuhan, pelihara dan lindungi mereka satu persatu. Kami serahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Mohon pemulihan-Mu secara sempurna atas mereka satu demi satu. Kami terus berdoa bagi mereka yang masih menunggu pemulihan ya Tuhan. Khususnya Tony Harahap yang masih di ICU, sudah dipindahkan kami dengar dan akan direhab. Kami bersyukur Tuhan dan memuji Tuhan untuk karya ajaib-Mu bagi Tony. Tuhan pulihkan dia secara sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih menunggu pemulihan dan kesembuhan dari COVID-19. Tuhan, Engkau menjamah Steve So. Tuhan sembuhkan dia. Juga Pak Humphrey dan Ci Silvi. Tuhan kami bersyukur Ci Silvi boleh kembali ke rumah istirahat. Tuhan sembuhkan dia. Khususnya juga pneumonia-nya. Ya Tuhan kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tumpangkan tangan-Mu dan pulihkan dia secara sempurna. Tuhan pelihara Lisa, Casey, dan Matt agar mereka tidak terinfeksi. Dan mereka juga sehat dan baik di dalam Tuhan. Ya Tuhan kami saat ini juga berdoa untuk Lisa Hermanto, untuk Harry, untuk Angie, Eli dan Ciratna. Tuhan mereka sekeluarga menantikan kesembuhan secara sempurna. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu, berilah belas kasihan-Mu ya Tuhan, dan kesembuhan-Mu melalui bilur-bilur Tuhan. Tuhan sembuhkan satu persatu. Terima kasih Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk James Suryadi yang menunggu hasil tes, dan seluruh keluarganya, istri dan anak-anak yang dijauhkan dari virus ini. Kami bersyukur dan kami doakan Tuhan lindungi mereka, jangan sampai terinfeksi.
Terima kasih Tuhan, terima kasih kami memuji, meninggikan nama-Mu untuk karya-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang lainnya yang tidak disebutkan namanya atau hamba-Mu tidak tahu ya Tuhan, Kau sendiri yang pulihkan mereka dan sembuhkan mereka satu persatu. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus sesuai dengan janji-Mu, kuasa-Mu dan kebaikan-Mu, sembuhkanlah mereka Tuhan, agar mereka sehat kembali, boleh beraktivitas kembali, bekerja, dan hidup memuliakan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara yang sakit lainnya. Kami menyerahkan Arthur di dalam tangan-Mu, ya Tuhan, berikanlah mujizat-Mu. Tuhan, sembuhkan dia dari depresinya, pulihkan luka-luka di pikirannya, di batinnya, ya Tuhan. Melalui penanganan dokter, dia sudah lebih baik. Kami bersyukur, dan kami yakin Tuhan tepat pada waktu Tuhan. Tuhan akan sembuhkan dengan kuasa mujizat-Mu. Kami doakan Pak Agung untuk pemulihan operasi, badannya masih lemah. Kami bersyukur nafsu makannya ada kemajuan sampai 75%. Kami bersyukur dan dia akan di-follow up oleh dokter yang operasi dia pada tanggal 3 Februari. Ya Tuhan, siapkan dia dan sembuhkan dia. Berkati Mbak Tuti agar tetap sehat dan kuat untuk menemani dan merawat Pak Agung. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Budi Sayogyo, saudara kami yang sakit kanker ginjal. Tuhan, pulihkan dia dengan obat rutin yang diberikan oleh dokter. Tuhan, sembuhkanlah Budi Sayogyo dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkarya. Kami bersyukur untuk Tante Evi Tamarindang, hasil operasi katarak semakin membaik, dan kami doakan follow up-nya ke dokter hari Senin. Tuhan menolong supaya dia sungguh-sungguh sembuh secara sempurna. Kami juga berdoa untuk Cirita. Tuhan, kami bersyukur dia sudah bisa duduk, berdiri, dan beraktivitas, tapi tulang punggungnya masih ada sakit dan belum pulih total. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamahlah dia dan sembuhkan dia secara sempurna. Tuhan juga menolong Ibu Nina untuk pemulihan sakit di punggungnya dan kakinya, juga lambungnya yang suka mengganggu. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan dan sembuhkan hamba-Mu dan pakai dia lebih heran lagi untuk pekerjaan Tuhan. Kami doakan Irma untuk pemulihan kesehatannya, darahnya masih belum stabil, akan dites. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, darah-Mu yang kudus menyucikan darahnya, menyembuhkan dia, khususnya yang berkaitan dengan imun sistem, agar dia sungguh sehat kembali secara sempurna. Tuhan, kami berdoa untuk saudara Hegel yang masih batuk-batuk sejak Desember lalu. Tuhan, sembuhkanlah dia. Kami bersyukur sudah jauh membaik, tapi kami minta dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu, sembuhkan dia secara sempurna. Juga saudara-saudara kami yang lain ya Tuhan, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, ada yang sedih Tuhan hiburkan, ada yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan tolong satu persatu, termasuk para senior kami berdoa untuk Om Paul Wardana. Tuhan terus pakai dia, beri kesehatan, kekuatan untuk mengkoordinir seluruh evergreen dan boleh membangun persekutuan yang baik lewat online. Kami berdoa untuk Tante Lena, kakinya lemah, dia ada gejala Alzheimer, juga sulit menelan makanan. Di esofagusnya Tuhan, Kau menjamah dan menumpangkan tangan-Mu. Biarlah dia boleh menjalani hari-harinya, sehari demi sehari, dengan anugerah Tuhan dan berkat Tuhan. Juga Tante Lucy diberikan kesehatan, tetap semangat, dan kuat di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatannya yang prima di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk para senior lainnya, Om Tan yang paling senior, yang bulan depan akan berusia 100 tahun, Tuhan pelihara. Biarlah ya Tuhan, kesehatannya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan, seluruh keluarga dikuatkan. Kami juga berdoa untuk Tante Isya, berikan dia nafsu makan, tidur yang nyenyak. Juga Tante Ita, Tante Merin, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Tante Janet, Om Andi, Om Budi Pualamsah, Om Caihi dan Ciswat, Ko Chun Hong, Ci Eti, Ci Huain, dan semua senior-senior lainnya yang di Evergreen ya Tuhan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka siang dan malam, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari sakit penyakit, berikan anugerah baru dan berkat baru setiap hari, sertai dalam kesepian mereka. Biarlah mereka mengalami penyertaan-Mu, kuasa dan kasih-Mu yang setia selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang bekerja setiap hari harus keluar rumah, yang jadi nurse di rumah sakit, di konvalesen, di klinik, yang kerja di lab.
juga yang kerja di transportasi, di bidang makanan, di pabrik, di home care, yang harus masuk kantor, dan di mana saja yang harus keluar rumah setiap hari. Ya Tuhan, pelihara mereka setiap hari. Keluar dan masuk ada damai sejahtera Tuhan menyertai. Ada sukacita, ada kekuatan, ada perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jauhkan mereka dari mara bahaya. Jauhkan mereka dari virus sakit penyakit. Lindungi mereka Tuhan. Dan kuatkan mereka satu persatu. Kami berdoa ya Tuhan untuk majelis, untuk aktivis, dan seluruh jemaat IGNC, supaya Tuhan juga memberikan kesehatan jasmani dan rohani, memberikan sukacita di dalam mengikut Tuhan, di dalam bertumbuh dalam iman, pengetahuan, dan cinta kasih. Terima kasih Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk pekabaran Injil melalui internet, melalui berbagai macam media lainnya. Tuhan berkati hamba-hambamu, anak-anakmu, orang Kristen, di mana saja yang melayani pekabaran Injil. Ya Tuhan, biarlah di tengah-tengah situasi dunia yang belum membaik, Injil Tuhan tetap disebarluaskan. Banyak orang mendengarkan Injil keselamatan dari Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk Indonesia ya Tuhan. Tuhan tolong pemulihan dari COVID-19. Tuhan mengasihani khususnya korban dari pesawat yang jatuh. Tuhan hiburkan dan kuatkan biar melalui pengalaman itu banyak orang yang mengenal Tuhan, yang mencari Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Berkati keluarga, handai tolan teman-teman kami di sana ya Tuhan. Yang sakit, yang lemah tubuhnya Tuhan sembuhkan. Yang sudah percaya Tuhan kuatkan iman mereka. Yang belum percaya biar dengan cara dan waktu Tuhan, Tuhan selamatkan mereka satu persatu. Kami doakan Amerika ya Tuhan, tolong juga dari pemulihan pandemi COVID-19. Tuhan tolong pemerintah boleh menghandle dengan baik. Khususnya transisi pemerintahan yang baru minggu depan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkatilah pemimpin yang baru dan semua aparatur yang ada. Berikanlah mereka hati yang takut akan Tuhan. Tanggung jawab moral yang tinggi. Tuhan berikanlah kebangunan moral, kebangunan rohani di Amerika ini Tuhan. Agar namamu ditinggikan, keadilan dan kebaikan Tuhan bisa ditegakkan, dan kesejahteraan sosial bisa tercapai dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu, berdoa masing-masing dalam doa yang berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Ketika anak-anak-Mu berdoa diam-diam, entahkah soal kesehatan, pekerjaan, soal sekolah, soal relasi keluarga, soal usaha, soal bisnis, soal finansial, soal teman hidup, status, atau ada keterikatan belenggu-belenggu tertentu, kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, jawablah doa anak-anak-Mu satu persatu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami, penolong kami, gembala kami yang baik, sobat kami yang setia, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, yang hidup selama-lamanya. Jiwa kami memuji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Amin.